Halo sahabat iPonsel dimanapun Anda berada. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kelebihan, kekurangan, dan spesifikasi lengkap dari HP Oppo A17. Oppo Indonesia kembali memperkenalkan produk baru untuk menyebarkan varian entry level seri A, yakni Oppo A17. Varian ini diperkenalkan untuk menghadirkan pengalaman dan penggunaan smartphone yang serba bisa untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Adapun kelebihan HP ini adalah 1. Desain mewah. Meski kelas entry level, mencoba menghadirkan ponsel yang nyaman, murah, namun tetap mewah. Oppo A17 hadir dengan desain baru yang berbeda dengan seri pendahulunya, yaitu Oppo A16 dan Oppo A15. Oppo A17 hadir dengan desain retro ultra slim dengan bingkai tengah dan tepian datar. Desain ini membuat tampilan lebih ramping dan premium. Bodi belakangnya hadir dengan pemrosesan komposit, sehingga tampilan dan tekstur yang mirip kulit. Tekstur bagian dalam ini diembos dengan butiran kulit ringan dan bagian luarnya dilapisi lapisan UV. Sementara itu, bagian bodi belakang ini juga nampak lebih bersih, karena menggunakan modul kamera berbentuk lingkaran berjumlah 2 buah. Modul pertama, berisi kamera utama berada di atas. Dan di bawahnya ada modul kedua, berisi kamera depth dan LED flash. Untuk sidik jari, HP ini sudah menempatkan sensornya di bodi samping, dan menyatu dengan tombol power. Penempatan sensor ini dianggap yang ideal untuk membuka secara cepat. Beralih ke bagian depan, Oppo A17 ini masih mengusung desain yang lama sebagai ponsel entry level. Oppo A17 masih menggunakan tipe poni model waterdrop. Hal ini memang sedikit mengecewakan, karena di harga yang sama, sudah ada produk Android murah dengan desain yang lebih kekinian. Selain modul kamera dan bodi belakang yang unik, Oppo A17 juga nyaman digenggam. Bodi HP ini memiliki dimensi 164,2 x 75,6 x 8,3 mm. Berikut bobot 189 gram. Terakhir, Oppo A17 sedikit lebih unggul dibanding ponsel murah lainnya, karena sudah dilengkapi sertifikasi IPX4 yang membuat HP tahan air dan tahan debu. 2. Layar IPS HD Plus yang masih bisa diterima. Mencoba menyasar pasar HP entry level dengan serius. Oppo A17 dibekali spesifikasi layar yang tidak bisa diremehkan. Dalam HP ini terpasang layar panel IPS berukuran 6,56 inci. Layar ini memberikan visual yang cukup jelas berkat resolusi HD+. Layar ini didukung dengan tingkat kecerahan yang pas, yakni 430 nit pada mode normal, dan 600 nit pada mode kecerahan tinggi. Dengan tingkat kecerahan yang pas ini, Anda bisa melihat tampilan layar di HP Oppo dengan jelas, meski berada di luar ruangan pada siang hari. Pemilihan panel IPS di HP ini mampu menampilkan warna yang cukup memuaskan mata. Keseimbangan warnanya juga mendekati akurat. Anda pun bisa nyaman menatap layar di luar ruangan, karena kecerahan layar yang cukup ideal. Tidak lupa, Oppo menambahkan fitur AI Eye Care. Fitur ini akan mengurangi rasa lelah dan iritasi mata akibat memandang layar dalam waktu lama. Dengan sejumlah fitur yang ada tersebut, jelas HP ini memiliki kualitas layar yang baik untuk penggunaan harian dan gaming. Sayangnya, HP ini tidak dibekali pelindung anti-gores dari Gorilla Glass. Oppo hanya menghadirkan anti-gores biasa dari pabrik. 3. Color OS terbaru. Oppo masih percaya diri menggunakan Color OS. Bedanya, Color OS yang dihadirkan kini merupakan generasi terbaru yang lebih ringan dan lebih aman. Oppo A17 memakai Color OS 12.1 dengan basis Android 12. Color OS 12.1 hadir dengan keunggulan sistem keamanan baru, yang diklaim lebih baik dibanding sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, terdapat fitur permintaan kata sandi ketika perangkat akan dimuat ulang. Hal ini cukup membantu agar pencuri atau orang yang tidak bertanggung jawab mereset HP Anda secara sembarangan. 4. Kamera 50 megapiksel. Oppo A series
memang tidak dipersiapkan serius untuk fotografi. Walaupun demikian, Oppo berusaha menghadirkan sektor kamera yang lebih baik dari setiap serinya. Sayangnya, dalam seri A17, Oppo menghadirkan konfigurasi kamera yang minimalis. Ponsel ini hanya memakai dua kamera, yang terdiri atas kamera utama dan kamera depth. Untuk bagian belakang, Oppo A17 dibekali kamera utama 50 megapiksel, dengan bukaan f2.2 dan PDAF. Untuk kamera kedua, hanya memiliki resolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan, hanya memakai kamera 5 megapiksel f2.2. Untuk hasil kamera, Oppo A17 memiliki hasil kamera yang cukup baik. Warnanya cukup akurat dan detail. Sayangnya, untuk kamera depan, detailnya sedikit kurang. Akibat penggunaan resolusi yang hanya 5 megapiksel. Sesuai harga, hasil foto Oppo A17 cukup bagus. Gambarnya cukup tajam dan detail. Saturasi dan kecerahan warna juga cukup pas. Sayang, untuk foto selfie tampak biasa saja. Adapun kekurangan dari Oppo A17 ini adalah 1. Chipset yang terbilang biasa saja di kelasnya. Oppo masih mempercayakan bagian dapur pacu Type A17 pada chipset MediaTek Helio G35. Chipset ini sama seperti yang terpasang pada Oppo A16. Chipset ini dipilih karena menawarkan efisiensi konsumsi baterai, performa yang baik, dan tentu saja konektivitas 4G. MediaTek Helio G35 dibuat dengan fabrikasi 12 nanometer. Selain itu, dalam chipset ini tersemat prosesor octa-core yang terdiri dari 4 core Cortex A53 dengan kecepatan 2,3 GHz untuk performa, dan 4 core Cortex A53 dengan kecepatan 1,8 GHz untuk hemat daya. Untuk pengolah grafis, MediaTek ini memakai GPU PowerVR GE8320. Prosesor octa-core ini menawarkan fitur Hyper Engine guna menyuguhkan performa yang lancar, serta tingkat efisiensi daya yang tinggi. Selain itu, terdapat RAM 4GB dan memori 64GB pada HP Oppo A17. Guna menambah performa, Oppo juga menghadirkan RAM extension hingga 4GB, sehingga total RAM 8GB bisa didapat di Oppo A17. Sementara itu, Oppo A17 mendapat skor Antutu 109.149. Untuk skor Geekbench 5, mendapat angka sebesar 167, single core, dan 899, multicore. Untuk kelas harga 2 juta, tentu performa HP ini tergolong biasa saja. 2. Refresh rate layar hanya 60 Hz. Ponsel mid-range, maupun flagship saat ini, memang hadir dengan ukuran layar yang cukup lebar. Tidak hanya lebar, beberapa layar juga sudah dibekali sejumlah fitur untuk memberikan pengalaman visual yang mengesankan. Salah satu fitur yang kini sering ditonjolkan ialah refresh rate. Beberapa HP keluaran terbaru saat ini sudah mulai menggunakan refresh rate yang tinggi, mulai 90 Hz hingga 120 Hz. Sayangnya, untuk seri A17 ini hanya menggunakan refresh rate standar 60 Hz. Hal ini memang tidak berpengaruh untuk penggunaan harian. Namun, untuk Anda yang gemar bermain game dan browsing, refresh rate yang tinggi sangat dibutuhkan agar tampilan animasi lebih halus dan lancar. 3. Tanpa stereo speaker, Oppo seakan masih belum mau memaksimalkan seri A. Pasalnya, sebagai HP untuk harian, HP ini tidak dibekali stereo speaker. Hal ini tentu cukup mengecewakan. Karena di kelas harga yang sama, sudah ada yang menggunakan stereo speaker. Adanya stereo speaker akan membuat pengalaman menonton video maupun bermain game lebih seru dan menyenangkan. Suara speaker ganda juga lebih kencang dan lebih jernih dibanding speaker tunggal biasa. 4. Baterai 5000 mAh tanpa fast charging. Oppo memang sudah menghadirkan baterai 5000 mAh yang diklaim lebih tahan lama. Sayangnya, baterai ini tidak dilengkapi fitur fast charging atau pengisian cepat sama sekali. Padahal fitur ini cukup berguna bagi pengguna yang tidak bisa lepas dari smartphone.
Dengan harga jual yang ditawarkan, seharusnya Oppo menghadirkan fitur pengisian cepat yang lebih baik seperti 18 watt atau 25 watt. Pasalnya di rentang harga yang sama, sudah ada produsen yang menghadirkan pengisian cepat 25 watt. 5. Kamera tanpa sensor ultrawide. Meski dipasarkan untuk kelas entry level, Oppo A17 mengalami peningkatan sektor kamera yang cukup baik. Sektor kamera yang dihadirkan cukup tajam dan detail. Sayangnya, lagi-lagi produsen tidak menghadirkan sensor ultrawide dalam konfigurasi kamera belakang. Hal ini memang cukup disayangkan, karena sensor ini cukup berguna untuk memotret objek yang luas. Walaupun demikian, Anda masih bisa memotret ala ultrawide menggunakan mode panorama. Namun tentu lebih rumit dan butuh teknik lagi. 6. Masih micro USB. Jenis konektivitas yang didukung ponsel 2 jutaan ini cukup lengkap. Jaringan seluler 4G, Wi-Fi 5, dan FM radio sudah didukung. Terdapat juga Bluetooth 5.2 yang memiliki sejumlah peningkatan dibanding versi sebelumnya. Peningkatan tersebut berupa keandalan, efisiensi energi dan pengalaman pengguna maupun pengalaman di aplikasi. Sayangnya, untuk Oppo A17 kembali ke masa lalu dengan memakai port tipe micro USB. Hal ini sungguh disayangkan, karena saat ini hampir sebagian besar HP entry level sudah memakai USB tipe C. Alhasil, banyak yang menganggap kehadiran port micro USB di Oppo A17 merupakan sebuah kemunduran teknologi demi menekan biaya penjualan. Pasalnya, USB Type-C memiliki kecepatan transfer data dan daya yang lebih cepat. Adapun spesifikasi lengkap dari Oppo A17, seperti dilansir dari GSM Arena adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi seputar dunia HP, silahkan komen di bawah video ini. Gratis.